Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, ketemu lagi di Kita Bisa Ya. Baik teman-teman semua, ketemu lagi di FR soal SKB CPNS, dan kali ini kita akan membahas ini. Nggak tahu ya kenapa kok berkaitan dengan bangunan, gedung, PU dan segala macam, karena memang FR yang saya dapatkan masih itu ya. Dan selamat dan ini ya, beruntung aja sih buat teman-teman yang saya share untuk pengawas bangunan gedung, kemudian PUPR, kemudian tata bangunan, ruang, lingkungan, segala macam itu. Saya nggak tahu di bawah kementerian apa, tapi yang jelas ini yang FR yang saya dapatkan langsung saya share pokoknya. Sebelum Anda pengumuman SKB intinya, gitu ya. Atau mungkin sekarang besok nih ya udah mulai pengumuman SKB, dan mudah-mudahan jadi apa ya, persiapan lah ataupun gambaran, memberikan gambaran untuk Anda kalau soal-soal itu kayak gini soalnya ya. Jadi untuk teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu, dan juga jangan lupa nih untuk klik tombol loncengnya supaya nanti teman-teman tahu notifikasi terbaru aku. Dan juga jangan lupa untuk like and share kepada teman-teman kalian yang membutuhkan FR ataupun bocoran-bocoran tentang soal SKB ya. Jangan pelit pokoknya, karena kalau misalnya pelit nanti nggak dimudahin nih ini jadi ASN. Nggak ya. Ya intinya itulah, kita saling support, kita saling berdoa supaya saling mendoakan intinya yang terbaik ya. Walaupun misalnya nanti nggak terima di CPNS, mungkin Anda punya rezeki lain di luar PNS, karena gitu ya. Pokoknya positive thinking aja. Kita masih tetap hidup kalau nggak jadi PNS, intinya itu. Oke, langsung aja kita langsung masuk ke yang pertama nih ya. Ini aku nggak tahu ya, orang yang nulis ini, yang namanya Mas Randy ini nulis soalnya dan juga optionnya langsung. Dan aku nggak tahu ini optionnya, jawaban dari Mas Randy itu bener atau enggak, saya nggak tahu. Tapi silakan Anda kritisi ya. Jadi jangan langsung, oh ini betul nih, oh ini enggak, gitu, jangan. Tetap sifat kritis Anda tetap dipakai di sini ya. Kita yang pertama, pengawas bangunan dan gedung, tindakan perawatan sungai, kanal, port, dam, pengerukan sedimen. Ini kalau saya rasakan jawabannya dia kan, saya nggak tahu nih soalnya maksudnya gimana. Tapi yang jelas tindakan perawatan sungai, kanal, dam, port itu apa adalah disebut apa gitu ya. Kalau kita secara nalar gitu ya, logika kita berjalan di sini, disebut apa gitu tindakan tersebut. Itu disebut dengan pengerukan sedimen. Kalau Mas Randy jawabnya kayak gitu. Kemudian ada juga konfigurasi bangunan gempa. Jawaban saya adalah berat, simetris, dan sederhana. Ini saya nggak tahu jawabannya apa. Soalnya intinya Mas Randy ini itu menyebutkan kata kuncinya di sini ya. Dan di sini jawabannya ini masih ingat, berat, simetris, sederhana. Coba kalau kalian ulangan kemudian sudah beberapa jam lewat gitu ya, masih ingat kayak gini soalnya, itu luar biasa banget ya. Kemudian ada soal lagi nih. Semakin rendah gaya gesek tanah, maka jenis tanah. Opsi jawabannya sangat padat, padat, sedang, tidak padat, sangat tidak padat. Nah, tapi Mas Randy, aku paham. Mas Randy itu menyebutkan opsi jawabannya, tapi bukan menyebutkan jawabannya gitu ya. Cuma jawaban tadi Mas Randy udah pernah jawab juga. Nah, di sini semakin rendah gaya gesek tanah, maka jenis tanahnya itu gimana? Kalau misalnya gaya geseknya rendah, otomatis kan malah menjadi nggak padat, ya nggak sih? Ya, itu pemikiran saya loh ya, jangan ikut-ikut ya. Oke, langsung, gaya lintang itu menyebabkan apa? Nah, saya nggak tahu nih. Maksudnya gaya lintang itu gimana? Ada garis lintang, ada gaya lintang. Kalau lawannya lintang ada bujur berarti dong, ya kan? Gaya lintang menyebabkan apa? Oke, langsung. Alat berat yang digunakan untuk menggali dan mendorong, menggusur, menarik. Sebentar, ini ada opsinya nggak? Oh, ini ada nih. Alat berat yang digunakan untuk menggali, mendorong, menggusur, menarik. Opsi jawabannya adalah dump truck, bulldozer, motor grader, ekskavator. Kalau dump truck, bulldozer, bedanya ekskavator sama bulldozer apa? Oh, kalau bulldozer itu untuk yang ini ya, dorong gitu ya. Tapi ini fungsinya menggali, mendorong, menggusur, dan menarik. Nah, silahkan nih, saya nggak tahu. Kalau saya tahu bentuknya, cuma fungsinya saya nggak tahu ya. Bulldozer saya tahu bentuknya, ekskavator tahu. Kalau dump truck sama motor grader,
Saya kurang paham. Mungkin kalau tahu gambarnya saya tahu ya, tapi fungsinya mungkin kurang paham. Oke, lanjut aja ya. Ini tugas Anda pokoknya. Saya cuma membagikan FR aja. Alat berat untuk mengangkut material pasir, kerikil itu apa nih? Dump truck, bulldozer, motor grader, ekskavator. Loh, berarti soalnya masih sama, cuma maksudnya optionnya masih sama, tapi soalnya berbeda itu ya. Ya, ini tugas Anda ya. Kemudian, pilar di kejaksaan mengesankan apa? Pilar di kejaksaan tuh mengesankan, jawabannya Mas Randy nih, kokoh dan berwibawa. Wow, hebat ya. Maksudnya gini, hebatnya adalah Mas Randy masih ingat ya soalnya, kemudian opsi jawabannya tuh masih ingat. Keren pokoknya, daya ingatnya luar biasa. Kemudian nih, tanah subur digunakan untuk apa? A, bangunan, tanaman, kemudian parkir, A, B, benar, C, salah. Semua jawaban benar. Apa ya, tanah subur? Kalau tanah subur saya tahunya cuma untuk tanaman. Nggak tahu sih fungsinya yang lainnya apa ya. Kira-kira apa nih? Ya. Kemudian ciri garis di bawah ini kecuali apa nih? Sebentar. Ciri garis di bawah ini kecuali. Ciri garis di bawah ini mungkin ada gambar. Kemudian ciri-cirinya apa? Tapi kini mintanya kecuali. Opsi jawabannya adalah bundaran, membentuk bidang dan lain-lain. Oke ya. Aku nggak tahu nih gimana. Kemudian nih, berukuran kecil, berglazer, bertekstur, merupakan ciri. Oh, ini gambarnya mungkin nih, gambar di peta nanti menggambarkan apa? Anda berukuran kecil, berglazer, bertekstur. Ini gambar dari dapur, kamar mandi, tangga, atau pelapis dinding. Aduh, saya nggak pernah gambar-gambar ini, gambarnya. Ya, mungkin ini tugas Anda intinya lah. Kemudian, keramik tidak licin dengan tekstur apa? Oh, maksudnya keramik tidak licin itu dipakai untuk untuk di mana gitu, maksudnya di dapur, di kamar mandi atau WC atau tangga. Kalau saya lah ya WC lah ya, kalau secara logika. Iya kan? Kalau tidak licin di kamar mandi atau WC ya pakainya. Kalau tangga bisa nggak ya? Tangga nggak licin. Bisa aja, tapi yang paling riskan adalah kamar mandi. Kalau dibuat licin nanti bisa jatuh kan. Kemudian nih, pondasi telapak. Pondasi telapak berbentuk eksentris agar apa? Jawaban Mas Randy itu menetralisir reaksi tekanan tarik. Ya, itulah. Saya iya aja, soalnya dia lebih paham daripada saya gitu ya. Kemudian dinding partisi selain bata merah itu apa? Dinding partisi. Jawabannya adalah bata ringan, multiplex atau GRC. Apa ya? Jawabannya Mas Randy itu jawabannya adalah bata ringan, multiplex dan GRC gitu maksudnya. Kemudian aplikasi penjadwalan proyek itu pakai apa nih? Aplikasi penjadwalan proyek pakai WBS Chart Pro atau IBS, Tabs atau AutoCAD. Ini saya kurang paham ya fungsinya apa. Ya, yang penjadwalan maksudnya. Aplikasi penjadwalan proyek saya kurang paham yang mana yang pakai. Kemudian, ciri arsitektur Indonesia kecuali arsitektur Indonesia ya. Jawabannya adalah atap datar. Optionnya atap pelana. Atap pelana itu kayak pelana kuda ya. Oke, langsung hak dan kewajiban konsultan pengawas kecuali itu apa? Jawabannya membiarkan proyek berjalan ketika terjadi kesalahan. Mungkin jawaban yang benar kalau misalnya hak dan kewajiban konsultan pengawas itu apa? Jawabannya adalah membiarkan proyek berjalan ketika terjadi kesalahan. Tapi optionnya itu adalah mengawasi proyek dan membuat laporan. Ya. Iya, masa ya hak dan kewajibannya adalah membiarkan, kan nggak mungkin ya kan. Jadi kecuali ini. Kemudian lanjut, nilai proyek 5%. Nilai proyek 5% itu merupakan apa? Jawabannya adalah jaminan pemeliharaan dan titik-titiknya ini nggak tahu apa. Oke ya, nilai proyek 5%, apa ya maksudnya? Arsitektur modern muncul karena apa? Opsi jawabannya adalah less is more atau less is bore. Aneh juga ya, saya baru tahu loh kelihatannya ini kayak gini tuh. Kelihatan banget kalau saya itu bukan orang bangunan. Arsitektur modern muncul karena apa? Nggak tahu juga sih saya. Silakan Anda cari ya. Kemudian kesan bergerak muncul dari jawabannya Mas Randy itu garis tipis horizontal. Kesan bergerak. Oke. Kemudian ciri pasak kayu yang baik itu gimana? Ciri pasak kayu.
Jadi pasak kayu yang baik gimana ya? Kemudian precast yang sudah disetting ketika sampai di lokasi sebaiknya itu apa? Opsinya adalah langsung dikembalikan, kemudian lainnya adalah ditambahi air, dibiarkan saja langsung digunakan, atau ditambahin. Apa ya? Precast yang sudah disetting ketika sampai di lokasi sebaiknya diapain nih? Langsung dikembaliin, ditambahin air, dibiarin aja, langsung digunakan atau ditambahin apa nih? Tambahin apa ya? Ada kurangnya nih sama Mas Randy, ini belum dikasih ditambahin apaan, nggak tahu. Kemudian nih ya, peran manusia dua mungkin. Peran manusia dua dalam membangun. Mungkin dua peran manusia mungkin ya dalam membangun itu apa? Perbaikan dan perusakan, jawabannya gitu maksudnya. Mungkin loh ya, peran manusia dua peran manusia dalam membangun untuk apa? Perbaikan dan perusakan. Ya, bisanya memperbaiki, habis itu ngerusak ya. Kemudian taman kota dan hitan kota sebaiknya hutan mungkin ya. Kok hitan ya? Taman kota dan hutan kota nih maksudnya. Taman kota dan hutan kota sebaiknya apa? Opsinya adalah menghubungkan dua jalan tempat luas. Menghubungkan dua jalan, kemudian sebagai tempat luas. A, C benar, B salah, atau benar semua. Taman kota dan hutan kota, sepertinya gimana nih ya? Kemudian ASCE, apa ya? ASCE, saya kurang paham nih ASCE apaan. Kemudian makam Fir'aun, nah ini makam Fir'aun ya, itu ada Khufu, ada apa kemarin ya? Rakaf, kemudian ada juga Menkaur ya, Menkaur. Nah itu pokoknya lapisan-lapisan makam Firaun. Nah, silakan Anda pelajari ya. Ada 135, 123, 235. Nih jadi ada option 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Ini makam Firaun yang mana? Yang Khufu, kemudian Rakaf sama Menkaur. Pokoknya 3 itu ya. Kemudian konsep desain oleh James. Apa ini ya? Konsep desain oleh James. James kayaknya nggak asing namanya. James siapa ya? Oh, bukan. Nah, konsep desain oleh James siapa gitu ya. Kemudian venusitas atau beauty merupakan teori siapa? Oke, silakan Anda pelajari itu. Lanjut ya. Venusitas beauty merupakan teori dari Vitruvius. Oh ya. Ini waktu saya membahas tentang pemukiman dan juga perumahan. Ini juga keluar juga sih di FR-nya. Kemudian kekurangan baja. Baja itu apa? Kekurangannya kebakaran, dia tidak tahan festis, patah. Apa ya maksudnya? Nggak tahu juga. Ukuran kubus beton campur itu berapa? Optionnya itu 15. Oh, ini cuma 15 doang ya. Oke lah. Kemudian tugas direktur apaan? Kemudian learn mix constraint dengan tebal 15 cm digunakan apabila CBR tanah kurang dari berapa? 0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 0,05. Ini saya silakan pelajari ini. Learn mix constraint dengan tebal 15 cm digunakan apabila CBR tanah kurang dari berapa? Kemudian ada juga lebar pohon perdu untuk mengurangi kebisingan dan debu. Lebar pohonnya. Perdu kalau nggak salah itu semak-semak gitu ya. Oke lah, lanjut langsung aja. Kemudian lebar pohon perdu untuk mengurangi debu. Kedalaman akar perdu itu berapa meter ya. Tinggi maksimal pagar yang berbatasan dengan badan jalan tuh berapa meter? 0,5, 0,7, 1 meter, 1,5 atau 2 meter. Tinggi maksimal pagar loh ya. Oke, lanjut. Pengudaraan atau penghawaan bangunan tinggi dan pagar tergantung pada apa? Optionnya adalah jarak bangunan ke pagar dan tinggi pagar, kemudian ada yang lainnya. Ini apaan nih? Pengudaraan atau penghawaan bangunan tinggi. Ini bener loh, saya salut banget sama Mas Randy. Bener-bener ingat soal-soal yang udah keluar di SKB. Kemudian ditulis lagi, optionnya pula ditulis. Walaupun nggak lengkap, tapi ini luar biasa loh beneran. Kemudian nih, rumah panggung memiliki jalan penghubung yang tinggi rumah panggung nih berarti. Iya, ini hampir sama seperti tata bangunan loh ini soalnya. Ya, analis tata bangunan. Kemudian tinggi pondasi rumah panggung loh kan. Hampir sama, beneran ya hampir sama. Kemudian tinggi pondasi rumah tuh berapa meter? Oke.
Kemudian nih, tinggi pondasi rumah tonggak. Wah, nih 0,3 sampai 300 meter. Wow, 3 meter nih, maksudnya 300 meter. 3 meter nih palingan nih. 0,6 sampai 2,5 meter. Kemudian lebih dari 3 meter nih. Silakan dicari ya. Tinggi pondasi rumah tonggak. Kemudian rumus beban merata. Apaan lagi nih ya, rumus beban merata. Ini lama-lama kayak fisika nih. Penanggulangan banjir di tepian sungai, namanya apa? Bronjong. Oh, bronjong ya, tahu. Bronjong itu adalah kayak semacam kawat-kawat yang dipakai untuk apa namanya? Membuat tepi sungai tidak terkikis oleh oleh arusnya air sungai gitu ya. Itu jadi nanti kawatnya itu diisi dengan batu, dipasang di tepi sungai ya. Gitu. Itu bronjong. Kemudian hubungan kolom dan konstruksi. Hubungan kolom dan konstruksi atap itu namanya apa? Reng, list plank atau bantalan, nggak tahu saya. Bantalan, balok dan lain-lain ya. Hubungan kolom dan konstruksi atap. Kemudian hutan ekologis. Kemudian momen lintang. Nih momen lintang. Single stack system ventilated. Nah, ventilated saya taunya ventilasi, tapi kalau single stack system saya nggak tahu bentuknya gimana ya. Silakan nih pelajari. Sistem pembuangan gedung dengan pipa fan. Sistem pembuangan gedung, maksudnya pembuangan ini ya, kayak asap gitu ataupun udara-udara yang mengganggu. Itu ya, salurannya inilah ya. Kalau nggak salah seperti itu. Kemudian ada hitungan baja gimana. Kemudian slope. Slope itu apa nih? Kemudian alat tes tanah, kecuali alat digunakan untuk mengetes tanah. Kecuali apa? Oke, silakan pelajari. Jenis semen tahan sulfat itu apa? Opsi jawabannya adalah Portland tipe 1, 2, 3, 4, atau 5. Nah, ini jenis semen tahan sulfat. Nah, silakan pelajari ya. Kemudian ada form follow function. Ini jawabannya penjelasan pertanyaannya panjang. Oh, ini mungkin jawabannya. Ya, ini jawabannya mungkin. Jawaban dari jawaban dari option soalnya gitu ya. Ini jawabannya adalah form follow function. Ini beneran loh, sama persis soalnya seperti perumahan dan pemukiman dan juga tata bangunan, analisa tata bangunan. Ini hampir sama ya. Kemudian karya Frank Lloyd Wright itu juga tentang falling water. Nah, silakan pelajari ini karena Frank Lloyd Wright itu sudah masuk list UNESCO. Karyanya itu banyak banget yang desainer-desainer ambil dari Frank Lloyd Wright ya. Terutama berkaitan dengan falling waternya tuh bagus-bagus hasilnya. Kemudian struktur membran. Ada juga membran cangkang, struktur tenda dan lain-lain. Silakan pelajari nih. Kemudian skala bangunan. Oh, maksudnya skala bangun tuh kayak gini ya. Ada skala intim, ada skala normal, skala kejutan, skala megah gitu ya. Oke lah, saya nggak paham di sini. Silakan pelajari, tugas Anda pokoknya. Kemudian ada wireless, kemudian orientasi view itu apa gitu ya. Kemudian termasuk desain interior, itu pemasangan batu bata pada vinyl dinding, pemilihan warna dari gelap ke terang. Oh, ini interior desainnya gimana ya? Desain interior, entah itu pengecatannya ataupun pemasangan batu batanya dan lain-lain. Ini mungkin FC-nya apa? Kemudian struktur jembatan rusak yang harus dilakukan itu apa? Dengan cara analisis data, inspeksi khusus atau apa gitu ya. Oke, lanjut ya. Infusi visual ataupun langsung perbaikan. Jadi ini soalnya struktur jembatannya rusak tuh harus dilakukan apa? Yang pertama adalah analisis data atau inspeksi khusus atau inspeksi visual atau langsung diperbaikin nih. Ya, silakan Anda pelajari. Unsur dalam desain arsitektur, ada titik, garis, bidang, bentuk dan lain-lain. Wow, keren ya. Ini pokoknya materi ya. Kawasan wilayah perkotaan tuh ada urban, ada rural. Nah, itulah silakan Anda pelajari. Kemudian mengenai geosintetik yang berhubungan langsung dengan tanah. Optional drainase, reinforce atau filter. Nggak tahu saya. Mengenai geosintetik yang berhubungan langsung dengan tanah atau apa. Kemudian nilai N seperti apa maksudnya? Nilai N seperti langsung titik-titik ini berarti waduh nggak tahu nih apa nih. Beban struktur dinding pondasi termasuk apa? Beban struktur dinding pondasi termasuk apa ini? Di sini jawabannya beban mati. Oke lah. Kemudian fungsi tanaman itu fungsinya apa nih? Fungsi hidrologi, estetika, A, B benar, C salah atau semua benar?
C-nya mana jawabannya? Nggak tahu. Ya, fungsi tanaman itu untuk apaan sih sebenarnya? Ya kan, untuk mengurangi polusi kah? Ataupun untuk fungsi hidrologi? Ya, ataupun estetika untuk keindahan dan lain-lain. Kemudian SNI keluar satu soal yang tahun 2002. SNI 1726 2002 tentang ketahanan gempa struktur bangunan gedung. Keren banget Mas Randy, ya Allah, keren banget. Karena apa? Sampai angkanya pun ditulis. Wow. SNI 032847 2002 tentang perhitungan struktur beton. Kemudian juga ada perhitungan volume tanah. Ini luar biasa, FR-nya lengkap banget ya. Kemudian ada perhitungan volume tanah nih. Opsi soil produktivitas V sama dengan 60 kali per TL kali FK. Ada juga produktivitas V sama dengan 30 per TL kali FK. Atau produktivitas V sama dengan 10 per TL kali FK. Waduh, keren banget Mas Randy. Mas Randy ini harus terima kasih banget nih buat Mas Randy. Udah menulis soalnya, udah ngasih opsinya, kadang juga kasih jawabannya juga, ya kan? Oke teman-teman ya, mungkin itu dulu untuk FR kali ini. Jadi ini Mas Randy urus terima kasih banget udah nge-share tentang soal, option jawaban dan juga hingga jawabannya, ya kan? Buat teman-teman yang pengawas bangunan dan gedung, ini harus terima kasih nih, harus mendoakan nih orang yang nge-share, sudah capek-capek nge-share, udah capek-capek nginget-inget ya soal-soal yang udah keluar hingga jawabannya pun dikasih ya. Ini jadi terima kasih untuk Mas Randy khususnya, semoga bermanfaat ya Mas ya, dan juga semoga teman-teman bisa masuk ke ASN jadi ASN ya. Oke, mungkin itu dulu teman-teman semua, ketemu lagi di video selanjutnya pokoknya ya. Tetap semangat dan juga selamat berjuang untuk menghadapi SKB. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.